Oke, kali ini aku beli Nintendo Switch Lite yang LCD garis. Murah, Bro. Segini nih aku dapatnya harga 850. Ya, setelah nego-negoan sih sama si sellernya. Karena dia maunya sebenarnya jual 1 juta karena aku bilang ini kan LCD garis, harusnya ya kalau bisa dapat yang harga di bawah 1 juta. Alhamdulillah deal di harga 850. Sebenarnya apa sih yang harus kalian cek dulu selain LCD-nya ya? LCD sudah pasti. Kita cek dulu dari fisiknya, ini ya mungkin kita harus ganti atau aku harus ganti analog kanan dan kirinya. Jeleknya analog yang putih ini ya gini nih, kotor terus ya kayaknya karetnya nggak bagus ya warna putih ini. Ini aja udah kayak gini, kayak bekas perang dunia. Tapi overall sudah aku coba tes semuanya normal dan tombol-tombolnya masih kliki. Dan kalian tahu lah ya, jadi ini mau dikasih SD card. Dikasih SD card terus ya tinggal tunggu LCD-nya datang. Soalnya LCD-nya belum datang, Bro. Tinggal mungkin besok kali ya datangnya, karena kurirnya pakai ekspedisi si cepat. Ya, kita doakan semoga cepat sampainya juga ya. Semoga besok sampai. Kalau enggak soalnya lusa aku udah operasi, Bro. Jadi kita harus semoga besok aja sampai biar aku kerjain, biar aku bisa main game lagi. Soalnya udah bosen nih nggak main game di rumah. Jadi sekarang kalian di tahun ini ditanya, Masur worth it gak sih punya Nintendo Switch sekarang? Ya worth it aja, Bro, karena dia konsol portable yang bener-bener portable sih. Jadi kalian nggak butuh colokan terus ya. Soalnya aku agak trauma punya ROG Ally. Memang konsolnya segahar itu, tapi ya kalian harus tahu kalau misalnya memang gahar itu tadi dia belum bisa benar-benar portable. Kalau ini, Bro, kalian main di luaran 3 jam lupa kalian. Tiba-tiba udah sore aja, tiba-tiba udah malam aja kayak gitu ya. Kayak gitu aja. Semoga LCD-nya datang dan normal. Nanti aku videoin lagi kelanjutan videonya ya, Bro ya. Oke, stay tune, Bro. Jadi di sini untuk LCD LED-nya sudah datang dan ini aku lakukan unboxing untuk dicek dulu kondisi fisiknya apakah normal atau retak ya. Jadi bisa jadi pas pengiriman itu, Bro, kalau misalnya packing-nya lagi nggak bagus, bisa kalian terimanya dalam kondisi retak dalam ya, Bro ya. Jadi ini aku pastikan dulu video unboxing agar LCD-nya bagus. Oke guys, jadi LCD-nya sudah datang untuk Switch Lite. Oke. Kalau dilihat dari fisik sih nggak ada kendala ya kayaknya ya. Jadi tinggal kita eksekusi saja, pasang. Kita pastikan dulu konsol yang akan kita kerjakan ini mati ya. Jadi kita matikan dulu. Oke, setelah mati kita cek dulu slot SD card-nya kosong. Maksudnya nggak ada game yang nggak ada SD card di dalamnya ya. Terus untuk slot cartridge-nya kosong. Oke, tinggal kita bongkar, Bro. Iya, ini pakai ini tuh. Jadi bagi kalian yang mau coba bongkar-bongkar sendiri, video ini cocok untuk kalian, Bro. Jadi ini sebisa mungkin nanti nggak aku cut ya. Jadi biar kalian tahu bagian mana aja yang dibongkar. Ini bagian bawah ya, Bro ya. Bagian bawah ada 2 skrup. Tinggal kalian lepas-lepas saja.
bagian atasnya juga skrup deket tombol L sama R ya. Oke. Setelah itu bongkarnya dari mana? Ini kan ada cowakannya nih, cowakan speaker. Jadi kalian tinggal pakai tools plastik seperti ini saja, jangan besi bro, biar nggak ngerusak casingnya ya. Oke, tinggal kalian ikutin aja arahnya. Nah, oke, itu sisinya sudah, tinggal kalian pertegas lagi. Oke, sudah. Setelah itu kalian angkat pelan-pelan dari bawah dulu, dari bawah, terus kalian agak angkat, terus agak dorong ke depan, agak angkat, dorong ke depan. Susah ini, soalnya masuk tangan kanan nih. Oke, seperti itu. Kotor bro, nanti ya. Oke, sudah, kita bongkar part belakangnya dulu. Yang ini yang panjang bro, lainnya yang pendek. Oke, sebenarnya yang tingkat kesulitan bongkar itu di switch LED ya, dia soalnya skrupnya beda dari yang lain. Kalau V1 V2 sama OLED itu gampang bro, kita cuman tinggal ada skrup panjang sama pendek. Kalau di sini ada skrup tanggung, ada yang pendek banget, ada yang panjang banget tuh. Pastikan biar nggak konslet, hal yang utama kita lepas adalah soket baterai. Oke, aman, soket baterai sudah terlepas. Kalau aku sih biasanya sikat yang bagian sebelah kanan dulu bro, karena ya lebih gampang lah ya. Kita sikat sebelah sini dulu. Oke. Usahakan hati-hati ya bro ya. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini soket on off sama power. Ini kabel backlightnya, ini penyambung mobo. Kita sikat dulu. Oke. Jadi kalau kalian tanya sudah berapa kali sih aku bongkar switch LED itu, mungkin ada kali ya, kalau 10 ya, lebih kali ya. Jadi aku sudah hafal nih bro, skrup panjang yang mana, skrup yang paling panjang gimana. Di sini ada skrup yang paling panjang, itu ada 2. Jadi tandanya apa? Itu tandanya ini ada lubang oranye atau kuningnya, itu yang paling panjang. Oke, setelah itu sudah
Tinggal kita lepas hati-hati ya bro. Oh iya, di bawah sini juga masih ada ini. Oke. Nah, ya lepas, kotor bro. Oke, ini kita buang semua ini tombol-tombolnya ini biar nggak mengganggu nanti. Jujur di sini aku selalu bingung untuk skrup analog itu yang mana. Jadi ini aku kasih tanda, kasih spidol bagian kepalanya. Jadi biar kita tahu kalau skrup untuk analog itu yang pendek tapi agak panjang sedikit. Dan biasanya aku pisahin dulu, agak sebelah sini lah ya. Oke ya. Oke. Terlepas dulu untuk analognya. Oke, setelah itu kita hajar yang sebelah kiri bro. Kita lepas dulu untuk head pipe-nya. Mana plastiknya tadi? Ini loh. Jadi kenapa sih kalau kalian tanya, kenapa beli yang LCD garis mas? Gak anu aja, gak yang normal aja. Bro, untuk sweet light itu bisa dikatakan 70 atau 80% lah. Itu pasti bakal kena LCD garis. Jadi kalau di sweet light itu aku punya anggapan lebih baik memperbaiki daripada mencegah. Maksudnya gimana? Kita nih sudah beli yang second nih, katakanlah dapat harga 1,6 atau bisa kalian dapat yang paling murah 1,5 lah katakanlah ya. Tapi nggak awet tuh bro, kalian pakai mungkin sebulan atau paling lama 6 bulan lah, tiba-tiba LCD-nya garis. Ya mau gimana lagi, kalian harus beli LCD-nya. Kalau kalian nggak bisa jasain, bukan, kalau kalian nggak bisa rakitnya, kalian akan butuh jasa seperti aku ini, teknisi seperti itu. Dan itu harus uang yang harus kalian bayarkan kalau misalnya ke teknisi bisa berkisar sampai 650 sampai 1 juta. Jadi ya lebih baik dapat LCD garis kayak gini. Tapi sebenarnya kalian harus tahu dulu dapatnya harga berapa dulu. Kalau misalnya kalian bisa dapat di bawah harga 1 juta itu good deal banget bro. Tapi kalau misalnya kalian dapat harga di atas 1 juta, ya jangan lah ya. Soalnya kan kalian nggak bisa dapat untung sih. Katakanlah kalau misalnya ada orang jual 1 juta, cobalah kalian tawar ya, mungkin dapat 900 kan lumayan ya. Dapat 900. Kalau misalnya bisa dapat 900 atau di bawah 900 sudah bagus banget bro. Kayak ini contohnya aku dapat harga 850. Ya bukannya anu ya, kita juga cari yang termurah kalau bisa bro. Terus ya ini tinggal kalian rakit-rakit sendiri. Kalau misalnya kalaupun kalian nggak bisa rakitnya, kalian ke jasa orang, itu setidaknya nggak semahal kalian beli second yang LCD-nya masih bagus. Soalnya bisa dikatakan LCD-nya bakalan kena suatu saat nanti. Jadi mendingan dapat beli yang sudah kena aja sekalian.
Karena LCD-nya sekarang kalau kalian beli di Tokped itu bisa klaim polis sampai 6 bulan. Jadi kalian bisa klaim garansi LCD itu sampai 6 bulan, Bro. Aku pernah coba klaim LCD, beneran balik duitku dengan bayar ekstra 15.000 kalau nggak salah ya. Itu balik, tapi nggak balik 100%, Bro. Baliknya paling ya sekitar 70-80%. Ya lumayan lah ya. Daripada zonk, LCD-nya garis, kita nggak dapat proteksi apa-apa, ya mending kita bayar 15.000 tapi uang kita suatu saat bisa balik sekitar 70%, 80%-an. Jadi ini tinggal di ongke aja semua fleksibel yang mengganggu. Oke. Oke, kita cek dulu nggak ada skrup lagi. Kita anu dari tengah sini, Bro. Oke. Pelan-pelan. Pastikan lagi nggak ada skrup-skrup yang nyangkut ya. Oke. Tinggallah. Ya, main mobunya sudah terlepas ya. Kita pisahkan dulu tombol-tombolnya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, skrup ini tuh agak sulit dibedakan. Jadi kita kasih tanda spidol aja di skrupnya. Ini aku kangen lagi ya main game Switch ya. Jadi aku beli LCD LED yang garis, Switch LED yang garis saja nggak apa-apa. Tapi misalnya Anda dari kalian yang mau Switch LED yang sudah aku repair ini, ya nggak apa-apa aku jual. Tapi kalau misalnya dari kalian nggak ada yang mau, takut LCD-nya garis, ya sudah aku pakai sendiri. Jadi tinggal masalah ada yang mau dengan harga yang sepadan, aku jual. Tapi kalau cuman nggak ada yang mau karena mungkin kemahalan, ya sudah. Oke. Sudah semua dan kita akan angkat pelan-pelan dari sini. Oke. Nah ini tinggal di headgun, Bro. Oke, kita proses headgun dulu, Bro. Oke, cara ngelepasnya kita dorong dari belakang. Oke, kalian rasakan aja, pelan-pelan aja, Bro. Soalnya sebenarnya sih kita cuman mau mempertahankan touchscreen-nya biar nggak rusak. Kalian pelan-pelan aja, nikmatin aja. Oke, pelan-pelan aja pokoknya. Nah, sudah terlepas. Yang ini bekasnya ini kalian lepas dulu. Oke.
Nah. Setelah itu apa yang kita lakukan Masur? Tetap kita headgun lagi bro. Soalnya di dalam sini masih ada bekas lemnya. Kita harus headgun lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini dari belakang. Oke. Kalau bongkar ini usahakan kalian punya kuku ya. Dikit aja nggak apa-apa. Jadi kita ongkek dulu dari samping seperti ini. Oke, udah pecah. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan. Waduh, rapis banget. Nah, LCD-nya ini kita buang. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita pasang dulu untuk double tape-nya ya. Jadi aku pasang dulu, bro.